Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya kunci sukses adopsi AI di sebuah perusahaan? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Ini bukan soal punya algoritma paling canggih, tapi soal sesuatu yang jauh lebih mendasar, kejernihan. Yuk kita gali lebih dalam gimana kejernihan berpikir justru jadi fondasi buat otomatisasi yang cerdas, bukan malah bikin pusing. Tulisan yang jernih adalah cerminan pemikiran yang jernih. Nah, kutipan ini adalah inti dari semua obrolan kita hari ini. Gini deh, kalau Anda sendiri aja nggak bisa ngejelasin proses bisnis Anda secara tertulis dengan simpel dan jelas, kemungkinan besar proses itu sendiri emang belum siap untuk diotomatisasi sama AI. Oke, kita lihat contoh nyatanya ya. Ada satu perusahaan namanya Kirim Email yang punya cara unik banget buat rekrutmen. Mereka tuh sangat-sangat memperhatiin kualitas tulisan para kandidatnya. Kenapa coba? Karena mereka percaya kalau tulisan seseorang itu jernih, berarti cara berpikirnya juga jernih. Orang-orang seperti ini biasanya belajarnya cepat dan gampang beradaptasi. Ini bukan soal grammar yang sempurna ya, tapi lebih ke kemampuan menyusun ide secara logis dan runtut. Barusan kita lihat gimana kejernihan berpikir jadi senjata rahasia buat merekrut individu yang top. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh lagi, ke level yang lebih strategis. Gimana kalau prinsip yang sama kita terapkan buat satu perusahaan utuh? Gimana caranya kita bisa bikin semua proses bisnis kita jadi sejernih itu? Sampai bisa dimengerti sama logika AI yang kaku, yang hitam putih, dan nggak kenal kompromi. Nah, ini dia tantangan utamanya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Setiap bisnis, sadar atau nggak sadar, itu sebenarnya lagi menulis ceritanya sendiri. Tapi tulisan ini bukan novel ya. Tulisan ini adalah kumpulan SOP, alur kerja, bahkan pengetahuan-pengetahuan nggak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Semua ini kalau digabung membentuk apa yang kita sebut arsitektur pemikiran dari sebuah organisasi. Nah, slide ini nunjukin dua dunia yang beda banget. Di sebelah kiri ada organisasi lisan. Semuanya serba dari mulut ke mulut, ilmunya ada di kepala segelintir orang, dan rapuh banget. Kalau orangnya pindah, ilmunya ikut hilang. Di kanan ada organisasi tertulis. Prosesnya jelas, terdokumentasi rapi, dan kokoh. Sekarang coba tebak, dunia yang mana yang bisa ngobrol sama AI? Tentu aja yang tertulis, karena AI itu butuh presisi, bukan tebak-tebakan. Tabel ini nunjukin gejalanya dengan jelas banget. Di kiri kita lihat tuh ciri-ciri proses yang nggak jelas. Sangat bergantung sama ilmu-ilmu gaib beberapa orang dan kerjaannya sibuk memadamkan kebakaran terus. Sementara di kanan itu ciri-ciri proses yang udah siap di-upgrade pakai AI. Terdokumentasi, hasilnya bisa diprediksi, dan jelas siapa penanggung jawabnya. Coba deh renungin sebentar. Bisnis Anda sekarang lebih condong ke kolom yang mana? Sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial, soal bahayanya. Mengotomatisasi proses yang belum jernih pakai AI itu punya resiko baru yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi udah bisa jadi soal potensi bencana. Kita semua pasti udah sering denger lah ya, prinsip lawas di dunia IT. Garbage in, garbage out, atau GIGO. Simpelnya, kalau yang dimasukin sampah, yang keluar ya pasti sampah juga. Gampang dikenali. Tapi, di era AI ini, prinsipnya berevolusi jadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sampah masuk, sabda keluar. Coba bayangin, Anda ngasih proses yang amburadul ke AI, terus AI-nya ngolah data itu dan ngeluarin laporan yang kelihatannya canggih banget, penuh grafik, dan super meyakinkan. Sampah yang masuk tadi sekarang disulap jadi kelihatan kayak sabda yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Ini bahaya banget. Jadi ini dia poin kuncinya. Sampah masuk yang paling bahaya buat AI itu bukan sekedar data yang salah, tapi proses bisnis yang nggak jelas. Waktu Anda mengotomatisasi sebuah kekacauan, Anda itu nggak sedang menciptakan efisiensi. Anda sedang menciptakan kekacauan dalam skala super cepat. Terus, solusinya gimana dong? Nah, disinilah kita butuh cara pandang yang beda. Ini bukan lagi soal nyari vendor teknologi, tapi nyari konsultan kejernihan. Dan disinilah adaptasi AI berperan, dengan metode mereka yang sangat terstruktur. Pendekatan mereka tuh simple tapi masuk akal banget, ada 3 fase. Dan perhatiin deh, mereka nggak mulai dari teknologinya. Fase pertama itu diagnostik. Mereka bantu Anda menuliskan dan memetakan proses yang selama ini mungkin cuma ada di awang-awang. Fase kedua, penyempurnaan. Proses yang udah ditulis tadi dioptimalkan bareng-bareng. Nah, baru di fase ketiga setelah fondasinya kokoh, teknologi AI mulai diterapkan.
Biar lebih kebayang, kita lihat studi kasus dari Artisan Goods Co. Ini tuh contoh klasik perusahaan yang masih berjalan di mode lisan. Semua proses penting buat ngurusin pesanan cuma ada di kepala satu orang karyawan senior. Bisa bayangin dong gimana pusingnya kalau orang ini tiba-tiba cuti atau sakit? Pas adaptasi AI masuk, apa yang mereka lakukan pertama kali? Bukan install software canggih, justru mereka bikin workshop buat numpahin semua pengetahuan dari kepala si karyawan senior itu dan menuangkannya jadi cetak biru proses yang jelas yang bisa dibaca semua orang. Dan yang luar biasa, cuma dengan melakukan ini aja, mereka udah langsung bisa lihat di mana aja lubang-lubang masalahnya dan potensi perbaikannya. Dan hasilnya, setelah proses yang jernih tadi diotomatisasi, mereka berhasil nurunin insiden kehabisan stok sampai 30%. Angka ini bukan sekedar statistik, ini artinya penjualan yang tadinya hilang sekarang terselamatkan, pendapatan naik. Nggak cuma itu, waktu yang dibutuhin buat proses tiap pesanan juga kepotong setengah, turun sampai 50%. Ini bukan cuma soal efisiensi di dalam, tapi juga soal kecepatan layanan ke pelanggan. Pelanggan jadi lebih happy. Tapi, ini dia, pelajaran terpenting dari cerita ini, lihat perbedaannya. Kesuksesan ini bukan semata-mata karena AI-nya canggih. Kesuksesan ini dibangun di atas fondasi kejernihan yang mereka bangun dari awal. Mereka tidak mengotomatiskan kekacauan, mereka mengotomatiskan proses terbaik mereka yang sudah disempurnakan. Jadi, setelah semua obrolan ini, kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Kalau gitu, dari mana sebetulnya kita harus memulai proyek otomatisasi pertama kita? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Jadi, di mana sih proyek otomatisasi pertama Anda seharusnya dimulai? Apa dengan rekrut tim data science atau langsung beli lisensi software yang mahal? Jawabannya bukan. Proyek otomatisasi pertama Anda itu nggak dimulai dengan algoritma canggih, tapi justru dimulai dengan selembar dokumen kosong. Dimulai dengan disiplin untuk menuliskan dengan sejernih mungkin bagaimana bisnis Anda sebetulnya berjalan. Jadi, sebelum Anda menghabiskan anggaran besar untuk teknologi AI, coba investasikan dulu hal yang paling berharga, waktu untuk mencapai kejernihan. Kalau Anda merasa butuh bantuan, langkah termudahnya adalah dengan menghubungi adaptasi AI untuk dapetin penilaian kejernihan proses secara gratis. Anggap saja mereka sebagai kacamata dari luar yang bantu Anda membaca bisnis Anda sendiri dan nemuin di mana kejernihan bisa membuka pintu menuju otomatisasi dan pertumbuhan. Ingat, perjalanan otomatisasi Anda dimulai bukan dari kode, tapi dari satu kalimat yang ditulis dengan jernih.